Apa judulnya lupa. Bukan ngepet. Oh iya. Cara cari cuan yang benar. Oke, cara cari cuan yang benar ya. Jadi bukan Ya, bukan ngepet ngepet. kayak cerita baru kali-kali ini ada babi ngepet katanya kan. Ada hilang uangnya 5 juta lah, 2 juta lah. Ternyata rupanya itu hanya hoax gitu ya. Nah, jadi kita kali ini mau cari cuan di bulan Ramadan ini dengan cara trading. Nah, jadi salah satu trading itu ada macam-macam. Ada berupa saham, ada indeks, ada forex, dan yang kita mau bahas ini adalah tentang kripto. Nah, di kripto sendiri ini emang baru ya. Jadi kripto ini baru ada di ya Indonesia juga baru diperkenalkan begitu. Nah, jadi eh, saat ini juga banyak juga pemain-pemain dari saham yang sudah beralih ke kripto. Jadi ya tidak inilah teman-teman yang baru tahu bagaimana itu trading mungkin tidak bisa ya tidak terlepas lah untuk ikut di dalam trading ini gitu. Nah jadi untuk saat ini kita ngasih kesempatan dulu ke Bang Vincent. Ini untuk research market dalam minggu ini dan sekitar 2 minggu ke depan ini seperti apa Bang Vincent? Silakan Bang Vincent. Lagi baru di mute ya. Oke, thank you Bang Isbel. Ini saking semangatnya kan gara-gara Dogecoin ini, gila. Oke, Bang Isbel ini adalah pemimpin umum dari chancenews.com, salah satu media siber aset kripto di Indonesia. Saya adalah pemimpin redaksi blockchainmedia.id, boleh panggil Bang Vincent, Bang Stepu juga boleh, jangan panggil Om, karena usia saya masih muda, menjelang 50, masih muda lah itu ya. Oke, jadi acara ini sebenarnya edukasi ya. Kemarin ada teman saya dekat itu bilang, buat apa itu main kripto, itu judi gitu. Lah kalau untung gimana, gue bilang. Ya untung beda cerita lah katanya kan. Itu kan jawaban yang aneh. Kalau bagi saya itu kalau aset kripto bukan judi. Yang judi itu adalah kalau kita berharap harga naik tanpa ada grafik yang bisa dibaca, nggak punya data. Misalnya judi kuda, ya kan, balap kuda. Itu grafiknya kan nggak ada, kita nggak bisa prediksi harga rata-ratanya bagaimana. Itu judi gitu, karena peluangnya pasti 50-50. Atau main dadu, itu grafiknya nggak ada, nggak bisa kita baca. Nah kan gitu. Nah kalau misalnya di aset kripto, ini saya ingin tekankan dengan kawan-kawan, kalau yang disebut judi silahkan membuat persepsi seperti itu. Tapi bagi saya, ketika masih ada datanya, data masa lalu, kita bisa proyeksikan dengan sejumlah indikator, itu bukan judi. Kalau dibilang spekulasi, iya. Hidup apa yang enggak spekulasi? Anda beli rumah ataupun beli tanah, itu spekulasi. Tergantung persepsi kita bagaimana. Ya, itu soal aset kripto secara umum. Nah, dan ini soal masih edukasi. Ini adalah kali minggu sudah hampir 3 bulan ya kita bikin webinar ya Bang Sibel. Dan ini tetap ke edukasi ya. Banyak teman-teman yang belum memahami kok ada bursa aset kripto yang berjangka. Apa beda dengan beberapa bursa di Indonesia eh, yang seperti tiap hari kita gunakan, gitu kan? Ada yang bilang ini sangat berisiko tinggi, benar berisiko. Tapi kalau kita punya senjata yang tadi soal money management, kemudian teknik analisis, itu kita bisa tekan risiko itu sampai sekian persen. Ya, jadi ada kata kunci di sini namanya bursa berjangka, ya, futures market. Sebenarnya di Indonesia itu sebentar lagi ada, itu nanti akan dibuat oleh Bapepti yang di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Cuman kita belum tahu aset kripto mana yang di situ akan diperdagangkan dan kita nggak tahu berapa besaran leverage-nya. Nah ini akan menurut Pak Wakil Menteri, Pak Jerry Sambuaga akan diluncurkan tahun ini. Jadi bursa aset kripto berjangka khusus di Indonesia. Gitu. Jadi ada yang nanti selain kita sebut aja ya, Indodax dan lain-lain itu kan spot market. Ya, itu rencana seperti itu. Tapi kita belum tahu kapan, kita nantikan.
Oke, menarik soal insight sepekan terakhir ya. Nah, kayaknya kalau dibilang insight jadi aku fokus sama Dogecoin gitu. Ya, kita perhatikan sejak sore tadi itu sudah dimulai, bahkan siang tadi kita sudah lihat lonjakan sangat besar ya di Dogecoin. Kalau Anda perhatikan dibuka di coinmarketcap.com ya, dalam sisi kenaikan harga dalam 24 jam terakhir itu Dogecoin itu di posisi pertama 40,54% dalam satu hari. Sekarang berada di posisi 8.200. Luar biasa ini. Di bawahnya ada Telcoin, market cap-nya 98, Dogecoin sekarang ada di market cap 4. Sudah 2 hari ini naik 2 peringkat. Gila-gilaan. Gara-gara Papa Elon, yang katanya Papa Elon ini, Elon Musk, bosnya Tesla, akan tampil di Saturday Night Live ya, tanggal 8 hari Sabtu ini. Katanya nanti akan mau bincangkan soal Dogecoin itu di acara terkenal itu. Katanya ya. Itu namanya Papa Elon ini kan suka bikin meme itu di Twitter dia soal Dogecoin. Ya, kemudian juga menarik ya soal Bitcoin, seperti Anda perhatikan beberapa hari sekarang lagi koreksi, sudah cukup baiklah reboundnya kemarin ya, karena di 7 hari sudah di 2%. Sekarang setara sekitar 806 juta kalau dirupiahkan. Nah, Ethereum sudah 50 juta. 50 juta, kemudian ada BNB, ya saya dan macam-macam. Ya, saya pikir secara umum ya, aset kripto sekarang ini lagi naik rata-rata. Jadi teman-teman yang bermain di spot itu saya pikir bisa hold juga setidaknya di 10 besar berdasarkan market cap, atau mungkin setidaknya di 100 besar. Tapi kalau teman-teman mau belajar lebih apik lagi untuk memperbesar cuannya tanpa perlu ngepet, ya, kuncinya adalah di bursa berjangka. Nah, bursa berjangka ini bukan barang baru ya. Yang pertama itu ada di Amerika, itu tahun 1800-an. Nah, di Indonesia itu bursa berjangkanya mulai tahun 2000. Tapi belum ada aset kripto pada masa itu. Yang dijual adalah komoditi, misalnya minyak, emas, falas gitu, ya. Jadi salah satu ciri dari bursa berjangka alias futures market adalah menggunakan leverage. Leverage itu adalah mendongkrak modal trading kita dengan sekian kali, sehingga ketika harga di spot market itu berubah sedikit, kita bisa untung lebih besar daripada itu, berlipat-lipat, asalkan kajian ataupun technical analisisnya pas. Ya. Kemudian tadi soal money management, kita punya modal $300, jangan semua dimasukin ke situ, main di persennya berapa untuk ditradingkan. Ya. Kira-kira seperti itu untuk insight market kripto sekarang selama 7 hari terakhir. Ini hype-nya gede, khususnya Dogecoin. Kita akan menunggu bagaimana Elon Musk hadir di acara talk show, bukan talk show, itu acara komedi ya, komedi satir gitu. Baik, di depan kita sudah hadir narasumber. Nah, kalau nama aslinya saya nggak sebutkan lah, nanti kalau dia mau nyebutkan asli nggak apa-apa, tunjukkan KTP-nya bagaimana. Kita sebut namanya DTS Trader. Ini satu komunitas trader di Indonesia. Masih muda-muda mukanya, enggak macam muka saya sudah tua, tapi muka saya udah pasti muka saya bukan muka ngepet ya, enggak ya? Iya, Pak Vincent. Iya, iya apanya? Iya ngepetnya. Enggak ya. Ini menarik juga soal fenomena ngepet ini. Iya. Sebenarnya kalau kita kan jadi trader nih. Tetangga biasanya terus tuh ya kan? Iya. Kira-kira ini dapat duit, besoknya beli mobil, beli motor, barang baru. Dikiranya ngepet kursi gaming baru ya kan? Kursi gaming baru gitu kan. Padahal kita bermain investasi koin atau trading ya. Nah itu, jadi saya juga begitu. Saya 10 tahun itu kerja di rumah selama 10 tahun terus, 1 dekade loh. Tapi untungnya belum ada ibu-ibu yang nuduh saya ngepet. Kalaupun saya ngepet, nggak akan mungkin saya pakai babi. Udah pasti ketahuan kan? Kan saya di rumah ada 2 anjing bisa, ayam ada,
kucing ada gitu kan. Kita bisa ngepet pakai binatang yang lain kalau mau. Kalau kita ngepet pakai babi ketahuan, orang pasti ditembak kan gitu kan. Nah, contohnya begitu gitu kan. Tapi memang ada persamaan ya, ada persamaan mencari cuan antara trader aset kripto ataupun trader di bursa berjangka dengan orang yang suka cari duit pakai ngepet. Iya. Sama-sama jaga lilin. Sama-sama jaga lilin ya. Iya, Benar. benar. Sama-sama Kalau jaga ngepet, lilin. ngepet kan lilin asli ada api ya kan. Nah kalau Ya. di trader ini jaga candle lilin Iya. juga itu. Benar. Itu. Nah begitu. Baik, saya serahkan waktu dan tempat yang luar biasa yang bersejarah ini. Teman-teman persiapkan pertanyaannya ya supaya lebih seru. Saya serahkan kepada Ditya Trader untuk memperkenalkan diri, lahir di mana dan nomor rekening berapa. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Vincent Sitipu ya. Sitipu. Panggilnya apa nih? Tepu. Sitipu. Si Tepu, bukan si Tipu. Kau, aduh. Gak apa-apa lah, santai Bapak Vincent, santai. Iya lah, betul itu. Ya, Jangan panggil Bapak lah, macam betul kali kau. Panggil apa dong? Panggil Mas. Panggil Bang aja, Bang. Oke, Bang Vincent. Terima kasih ya Bang Vincent. Nah, di sini saya memperwakilkan Bang Budinya ya, mewakili Bang Budi. Soalnya Bang Budinya itu nggak bisa hadir, karena lagi sibuk atau apalah gitu ya. Yang mau saya bahas di sini, ntar dulu ya, saya pakai share screen ini. Kalau bahas tentang candle ini gimana, Bang? Bahas indikator, Bang Vincent. Boleh. Mungkin bisa dimulai gini ya. Ya, boleh aja sih kalau itu. Mungkin bisa dimulai dari soal melihat tren harga naik atau turun. Soal melihat tren harga naik atau turun. Yes. Oke, pertama-tama beritahu saya dulu, gimana cara share screen nih? Pak Isbel gimana, Pak Isbel? Itu di tengah kan ada tombol share screen. Ya, terus? Nah, tinggal lu pilih aja. Tapi nanti di sini Pak Isbel ada tulisan nih, host disable participation screen sharing. Oh iya, ntar ya, sorry. Kamu kan sudah saya buat. Oh, host. Dah, coba tes. Udah bisa. Oke. Ya, udah kelihatan? Masuk. Udah? Oke, nampak. Ya, gimana? Udah 7.000 ya. Nampak langsung saldonya itu. Iya, biasa. Habis ditransfer dulu ya. Ngamanin. Soalnya tren pasar lagi beres nih. Lagi ngedam parah tuh. Oh iya. Oke. Jadi biasanya di sini DTS Trader itu gunakan indikator ya. Indikator yang biasa digunakan itu super trend. Biasanya saya menggunakan super trend sih. Super trend ya. Iya, super trend. Keren itu. Langsung nampak di apanya kan. Super trend. Ada juga di bit ya. Keren. Jadi Bapak Isbel dan Bapak Vincent bisa lihat. Panggil Bang aja lah, jangan panggil Pak, macam betul kan. Panggil Pak lah biar lebih menghargai. Nah, aku masih muda, Bapak bilang. Boleh. Bapak gitu ya. Bapak macam betul kan. Biasa kan tren pasar gini. Trading view ya. Kan bagi orang awam yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang trading apapun kan bisa gunain indikator ini super trend. Ini di time frame 4 jam kan? Ya, 4 jam. Ya, 4 jam. Di tanggal 15 sampai tanggal 25. Ini tren pasar lagi menunjukkan, ini BTC ya, lagi menunjukkan down ya, lagi menunjukkan downtrend nih. Ya, yang garis merah itu ya? Iya, yang garis merah ini. Oke. Ini di time frame 4 jam. Jadi ketika garis merah ini bersentuhan dengan mana ya? Nggak kelihatan. Wait, Bapak, tolong dibantu Bapak ini. Nggak nampak gimana? Ini nampak kok sini. Jadi ini bisa menunjukkan
tren pasar lagi naik apa turun gitu. Jadi yang Ya. warna hijau itu artinya tren harga naik dan Iya. kebalikannya merah itu trennya turun ya. Ya, betul. Bang Isbel. Kalau pakai indikator super trend di Bityard ya. Iya. Oke. Soalnya BTR ini mantap juga. Dia Hmm. ngambil langsung dari trading view gitu. Kan biasanya ada kalau yang khusus untuk derivatif kan ambilnya kayak tersedia sendiri gitu. Kalau ini kan langsung dari chart trading view. Jadi nggak ada kata manipulasi lah gitu. Kan? Iya. Oke. Jadi untuk time frame 4 jaman ini trennya sedang gimana dengan Ini indikator ini? trennya sedang downtrend. Mulai turun ya Iya, mulai turun. untuk Bitcoin USDT. Iya, Bitcoin USDT. Oke. Kira-kira aset mana yang lagi tren naik kalau dengan pakai indikator yang sama? Kalau aku sih udah pasti LTC. Buset. Litecoin nih. Litecoin Ini, ya. ya, ini Oke, ini tren naik. iya, lagi tren naik. Sejak kapan itu lihat tanggal 20 berapa itu? Ini 27, tanggal 27. 26 April. Oke. Tuh, Berarti ini di situ kalau kita langsung mau pam mau ya. kita entry masih bisa situ ya sekarang ya. Iya, masih bisa. Apalagi gunain RSI kan. Jadi satu Kalau kombinasi ngeliat lah. RSI-nya gimana coba? Coba kombinasi RSI ya. Jadi kita Kombinasi punya RSI-nya. indikator. Jadi kita punya dua Oke, indikator kita ya, gabungkan RSI Relative Strength Index. Yes. Oke. Ada dua indikator. Nah, ini ada RSI nih. Itu gimana bacanya ya? Biar kawan-kawan tahu. Ya, kalau aku kan biasanya melihat kalau posisi strength point RSI ini berada di atas 70, kemungkinan dia bisa menembus ke atas gitu. Oke. Di atas 70. Kalau melalui dari bawah ya, kalau dari bawah kayak gini kan, set. Bro, warnanya bisa diganti ke merah nggak bro? Soalnya nggak kelihatan. Iya, terlalu tipis warnanya. RSI. Iya. Iya, RSI-nya coba. Warnanya merah Putih atau kali, apa? putih. Ya, putih. Putih coba, ya putih. Oke. Kita tambah lagi. Oke. Ya, oke, sip. Nah, Ini itu gimana? Oke. Nah, itu kan udah overbought, bro. Kalau dalam RSI kan udah overbought itu. Tapi masih bisa lagi tuh kayaknya. Iya, masih bisa lagi. Soalnya masih gua di daerah 70 lah. Iya. Tapi kalau di future itu diperkenankan nggak untuk kita masuk di situ? Di futures? Di futures. Ya kalau untuk ngambil kesempatan yang cepat ya? Bisa sih. Bisa. Kayak gunain leverage di atas 40 atau 30 lah. Soalnya kalau kita mau ambil amannya, kita mending gunain leverage 15 atau 10 untuk ngambil downtrendnya. Oke. Soalnya udah ini kalau di RSI kan udah tinggi banget nih. Iya, udah tinggi banget tuh. Iya. Jadi ada timbal balik lah di mana posisi candle ini udah paling ujung, jadi ada posisi pembalikan. Reversal. Iya. Oke. Jadi itu teman-teman yang baru tengok ya. Ini tadi pakai dua indikator ya. Indikator inilah disebut sebagai analisis teknikal ya. Iya. Artinya kita menggunakan beberapa indikator untuk melihat ini tren harga ini naik atau turun dengan time frame yang berbeda. Jadi dalam hal ini tadi dari DTS pakai dua indikator, super trend dan RSI. Jadi dua indikator ini guna memastikan apakah benar trennya naik atau turun. Begitu ya DTS ya? Iya, Bang Isbel. Bang Vincent. Maaf Bang Vincent, maaf. Selain ini apa indikator yang kalian biasa pakai ya? Ada lagi. Biasanya kalau aku trading sendiri tuh ada indikator lain lagi selain super trend dan RSI ini. Biasanya aku sebut indikatornya itu moving average exponential, kayak ledakan gitu. Jadi kita cari titik posisi untuk ledakan. Iya. Oh ya, itu gimana itu? Moving average exponential ya. Ini biasanya saya gunain dua volume, dua indikator moving average ya. Berapaan panjangnya? Kita close dulu RSI-nya sama super trend-nya biar nggak ganggu gitu. Iya betul. Nah biasanya saya EMA ini kan
ini yang moving average nih. Mm-mm. Biasanya saya pakai input 3 atau 5 lah. 3 atau 5. Iya, 3 atau 5. Oke. Itu bisa biasa kau pakai untuk segala time frame-nya atau maksimal di time frame apa? Semua time frame bisa. Bisa ya? Tapi lebih Oke. bagusnya itu di time frame 30 menit. Maksimal 30. Iya, Oke. Bro, ini Sebalik- konteksnya kita futures ya, bukan spot ya. iya features ya benar. Futures ya. Featuresnya. Oke. Iya, 30 masih oke lah, masih masuk lah kalau futures 30. iya. Nah, untuk yang emas yang di bawah ini ya, moving average yang kedua, untuk Heeh. indikatornya biasanya saya gunakan 21 atau 22. Oh, 21 udah 2 ya. Oke. Ya. Agak ganjil ya. 21, Bro. Nah, yang bedanya kalau support trend itu kan ada icon menunjukkan harga tren pasar lagi naik atau turun. Nah, kalau untuk mencari tahu tren pasar lagi naik atau turun menggunakan dua indikator ini, satu indikator tapi dikombinasiin jadi 2 gitu. Oke, dengan Iyalah, konten satu yang indikator berbeda. jadi kasih 2 kan, Iya. emanya kan. Berarti lu pakainya yang 3 sama 21 ya? Ya, 3 sama 21. Bisa diganti Bro, Kak, yang warna birunya itu warnanya. gantiin, Iya, Bro. yang EMA 3. Warna biru. Oke, kita gantiin hijau ya, Ah. hijau. Boleh Putih hijau, mungkin hijau, boleh. atau putih ya. Nah, hijau muda boleh yang agak kontras. Udah, yang Sih, satunya ya. Oke. Oke, ini gimana nih? Exponential moving average. Itu nggak bawa sial ya, pakai sial juga ya? enggak. Enggak ya. Nah, ini biasanya kan kalau tadi yang saya bahas itu super trend. Nah, super trend biasanya menunjukkan ada icon tertentu. Ketika harga pasar lagi down dan lagi naik kan langsung timbul biasanya kalau super trend. Kalau ini kita tinggal melihat garis emas yang 3 ini dengan yang 21 ini bertabrakan. Kayak bersilangan gitu. Oh, bersilang. Oke, bersilang. Crossing, ya. Tapi Kalau yang 3 di atas ya? iya, yang 3 di atas, yang hijau ini. Yang lebih pendek ya. Iya. Oke. Nah, untuk yang 21 ini yang merah nih. Oke. Nah, ini kan ada persilangan di sini kita lihat. Di sini Iya. ada persilangan. Dia mencoba bersilang ke bawah untuk menunjukkan Balik ke atas bawah. daerah downtrend kalau bersilangan ke bawah. Oke. Nah, tapi untuk EMA yang 3 ini cukup kuat melawan EMA yang 3 ya. EMA yang 21. 21. EMA yang 21 ini cukup kuat melawan persilangan antara EMA 3 ini. Jadi di sini ada titik nih. Coba kita nih. Oh, di situ. Ya. Oke. Jadi ketika EMA yang lebih pendek bersilangan dari bawah ke atas EMA yang lebih panjang, Iya, artinya benar. cenderung harga itu akan naik ya. Meledak. Persilangan seperti itu. Tergantung dari persilangannya, Pak, Bang Vincent. Kalau persilangannya dari bawah ke atas berarti kan? Iya, naik dari bawah ke atas, jadi bisa dikatakan lagi uptrend gitu. Uptrend. Oke. Dan sebaliknya kan gitu ya? Iya, dan sebaliknya. Oke, jadi kalau kita ngeliat sekarang, Bro, coba balik ke kanan. Ya. Kanan. Oke. Bawah. Oke. Ini kan kita lihat di futures kan. Di futures ini kira-kira kemana nih arahnya nih? Untuk indikator yang 2 ini? Iya, indikator yang lu buat ini arahnya mau kemana nih kira-kira? Kalau ini kan udah jauh banget nih. Ada space berapa? Jadi gini. Coba hilang, Bro, hilang. Ada nih. Share lagi. Oke, udah? Belum. Mana udah? Ter. Udah? Ada Bang Isbel? Belum ada juga. Bang Vincent ada nggak share screen-nya? Nampak ada nggak nampak. share screen-nya? Nampak? Ada bang. Ada ya? Ada. Oh, saya berarti yang ini. Oke. Lanjut. Oke. Oh iya ada. Oke, lanjut. Oke, sip. Terus ini kalau kita ngeliat kan antara yang hijau sama yang merah ini kan udah agak jauh tuh. Iya, agak jauh. Kira-kira dia possible untuk naik ke atas lagi atau turun tuh gimana cara ngeliatnya itu? Ya dari
Kalau ngelihatnya dari garisnya aja, kan di sini udah ada persilangan ke atas. Nah, dia menunjukkan downtrend, uptrend itu. Nah, ketika yang ini atau bisa inilah contoh yang hijau ini kan kita ganti dulu ke hijau ya, biar sama gitu. Semisalnya yang emas 3 ini, yang 3 ini menunjukkan ke sini, terus yang ini emas 21 ini kita ganti lagi. Bersilang gini kan, set. Iya. Berarti ini menunjukkan downtrend. Turun. Oh, Ya, downtrend ya. turun. Oh, oke. Titik tumpunya berada di sini gitu. Oke, Ya. berarti jadi selama belum bersatu, berarti masih tetap naik gitu ya? Ya, masih tetap naik. Oke. Jadi sebenarnya sederhana ya, nggak ribet-ribet ya. Iya, nggak ribet. Yang ribet itu cari modalnya. Iya, dari modalnya tergantung. Bukan cari modalnya, manajemen ininya, uangnya. Manajemen uang ya. Iya, manajemen uangnya. Kadang-kadang kemaruk itu. Udah punya duit 10 juta langsung masuk gitu kan, gila namanya itu. Padahal duitnya untuk bayar uang sekolah anaknya itu. Oke. Makanya balik lagi tadi kan ya. yang Abang bilang tadi judi. Jadi kita kan udah lihat bahwa ada Tapi technical analysis gini dan lain-lain. Bang Vincent sama Bang Isbel. Yo. Ada juga yang bilang kalau leverage di atas 30 atau di atas 30 lah. Itu udah dikatakan judi katanya. Orang-orang sih. Oh, bukan, atas bro. leverage 30, Kalau 40, gue kan 50. mainnya di 75 biasanya, 75-50. Iya. Sebenarnya itu untuk mempercepat aja. Iya. Ya kan makin pendek dia kan ruang harganya kan. Iya, semakin pendek. Iya gitu. Nggak tahu lah gimana kita bilang judi ya. Aduh, pusing. Ya cepat hancur, cepat ini juga, cepat ya high gain, high risk kan. Iya, itulah. Oke, jadi kesimpulannya ini kita sudah punya tadi ada 3 indikator ya yang sering digunakan oleh teman-teman di DTS untuk melihat harga ini cenderung naik atau turun. Ya, yang pertama tadi adalah apa tadi pertama? Market Super trend. Super trend. EMA. Kemudian pakai RSI. Ya, RSI dan kemudian exponential moving average. Gitu. Ya. Jadi kayaknya yang saya baca-baca ini EMA ini kayaknya cenderung lebih peka ya, lebih peka terhadap perubahan harga ya. Jadi kita sinyalnya lebih cepat dapat gitu ya. Benar nggak ya? Daripada MA ya. Benar ya? Benar. Oh. Biasanya kalau EMA kan indikator bawahan nih, tiba-tiba kita buka TradingView langsung ada EMA kayak gini BTR. Nih EMA. Tapi biasanya kan Pak pakai MA doang bro biasanya, moving average doang biasanya. Standarnya itu sih. Biasanya. Iya, standarnya MA dia. Kalau EMA itu udah indikator bawaan baru itu. Oh iya. Tapi memang EMA ini lebih apa bro? Lebih sensitif kalau harganya kalau misalnya pas berubah cepat begini kan, apalagi misalnya pakai 5 menit misalnya kan. Lebih cepat dapat sinyalnya kita kalau pakai EMA. Iya, kalau mau gunain leverage 50 lah. Kemungkinan kita bisa dapat leverage 50 atau 40 gitu. Oke. Sip. Saya pikir itulah supaya nggak pening-pening kawan ya. Berarti 3 indikator ini udah cukup ya kita memperhitungkan. Iya, udah cukup untuk harga ini mau naik atau turun gitu ya. Iya. Bro, coba Dodge. Aku lagi live trading juga nih bro. Coba Dodge. Coba kita cek. Aku lagi live juga. Kayaknya Dodge ada ya? 45% soalnya udah terlalu tinggi sih. Apa ini udah siap-siap mau hancur nggak deh nih? Oh, mau tembus ke 0,6 nih. Kayaknya di Bitget nggak ada, mungkin bisa buka di apa aja. Ini gimana kalau Cardano tuh, Bang Vincent? Cardano. Aku ada. Kayaknya di peringkat 100. Bentar ya, aku tengok dulu. Soalnya Dogecoin ini lagi berbincangan bro. Atau di TradingView bisa nggak dibuka ya? Biar kita tengok aja gimana sekarang. Ya. Kalau top 100 sih sekarang 24 jaman ada belum masuk 10 besar. Masuk ya, ada. Kalau sekarang ya, kalau itu ada pertama keluar aku Dogecoin.
ETC deh. ETC ada situ kan di Biak kan? Ya di BTR ada. ETC ya. ETC Ya, ini ada. top ETC. top 2 ini ETC. di bawah Doji 24 jam. Coba. Sekarang dia udah naik 32%, di rupiah kan sekitar Aduh, ETC 922 Ini ini. si Lilin nih. atas Kalau lagi. ETC nih, Lilin. Ini yang dibilang Bang Atas Vincent lagi. nih. Kita jaga Lilin nih. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya, Lilin nih. gimana itu Ini posisinya? gimana bro? Ini kira-kira naik gak ini ya? Oh, kalau ini udah pasti masih mau gitu. Kalau Masih aku mau ya, naik ya? masih mau gitu. Enggak, dari pengalaman bro lah. Ini kira-kira masih mau naik gak dia? Ini. Ya, kalau Iya. candlenya apa ya? Turun gini pasti cuman bakal sampai sini. Kemungkinan candle ini nyusul tapi sampai sini doang. Kalau masih dilanjutin candle hijau lagi, ini bakal jauh lagi ketinggalan sama candle EMA yang 21. Kayak gini kan. Ini sama aja sih seperti super trend, tapi lebih pekanya ini EMA ini lebih cepat daripada super trend. Ya. Jadi nanti sinyalnya nggak telat kita ya kan? Iya. TTC masuk nih ya, gue masuk ya TC ya. LTC. ETC. Ya masuk bro, masih naik itu. Masuk kan nih ETC nih? Gua tinggal klik nih. ETC bro, ETC tadi ETC. ETC. Ya ETC. Oh ETC. Ya ada potensi sih. Coba. Masih ya? Singkat ya? Ya masuk aja bang. Singkat ya. Gua close di 70 gua. Oke kalau gitu kita masuk juga ya. Gua masuk juga nih. Masuklah. Nah, aku masuk nih. 70. Leverage apa nih? Leverage 50 apa 20? 30? Aku 45 masuknya. Leverage 45. Ya udah aku leverage 40 aja. 40 ya, masuk ya. So. Oke, bro. Itu kan ada beberapa trader lain bilangnya ngelihatnya dari ini. Siapa kemarin dong? Yang rich itu? Yang rich. Iya. Apa? Kenapa? Dia ngelihatnya dari itu bro, dari apa? Support dan resisten bro. Itu gimana? Lu nggak main support sama resisten ya atau gimana? Siapa? Bang Isbel. Aku ya, aku. Iya. Support sama resisten. Dari siapa tuh? Iya. Nah, itu lu nggak pakai itu ya, nggak pakai model indikator gitu ya? Kalau aku sih enggak, biasanya cuman ini doang. Oh yang gue itu aja ya? Iya. Kencang kali nih ya. Kencang ya? 45, aku 45 kencang kali Oh, aku masih merah hijau. Merah lah Mas Ian. Tadi udah $10 weh. Iya kencang ya. Kencang banget ya, gila ya. Buset 246. Habis. Sebenarnya kita ini ketinggalan sih Bang Isbel masuknya. Tapi Bang Isbel mungkin udah masuk sebelumnya nih. Di ETC ini. Udah 63 bro. Aduh udah 70 bro. Kena CL. Anjir udah 70 tuh. Oh RSI-nya udah tinggi tuh, 30 menitan. Iya udah tinggi banget. Iya, udah overbought. Aduh, close aja lah ya. Oh ya, di chat box teman-teman saya sudah share satu artikel. Gak apa-apa lah kita kena loss tentang dulu hari ini. technical analysis yang sederhana menggunakan moving average ya. Jadi MA ini standar untuk indikator untuk melihat apakah harga itu cenderung naik atau turun. Seperti tadi yang diterangkan oleh narasumber. Hanya saja tadi narasumber lebih terbiasa menggunakan exponential moving average karena lebih peka terhadap perubahan harga. Jadi karena lebih peka maka sinyal itu lebih cepat. Apakah sinyal kita mau
beli atau jual. Ya. Jadi mungkin tadi yang belum dijelaskan agak terlewat tadi, ketika dua garis IMA itu bersilangan, ya, misalnya tadi yang EMA 3 dan 21, kalau EMA 3 itu akan crossing dari bawah ke atas garis EMA 21 yang lebih panjang, maka itu memberikan sinyal beli atau entry. Betul ya, Bang apa ya? Ketika crossing tadi ya. Berarti kan artinya Ya. kan dengan indikator itu memberikan sinyal kepada kita kapan waktu beli dan kapan waktu jual atau exit Iya. ya, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan persilangan tadi ya. Jadi artikel yang saya share di chatbox itu ada tertulis di situ, mungkin bisa dibaca juga untuk pendalaman. Oke, berikutnya bagian apa ini, Bang Isbel? Mau masuk ke apanya? Masalah leverage-nya, pemilihannya atau gimana? Atau ada yang mau bertanya, kita persilakan kepada bertanya peserta dulu. ya, supaya nggak nyangkut ini. Masih banyak yang mau nanya ini. Silakan teman-teman se-Nusantara yang baru ngepet pakai babi, tolong dihentikan dulu. Kita ganti cari cuan yang benar. Nah, jadi banyak itu kawan saya, Bang ngapain main kripto, itu kan judi loh, jahat loh kata. Lu main judi kuda ada nggak grafiknya? Ada nggak indikatornya? Nggak ada, ya itu judi gue bilang. Nah kalau di Iya. kripto ini kita punya, ini kan kalau technical analysis ini murni matematika, statistik ini. Jadi kalau orang suka ekonomi, matematika, di sini kuncinya. Jadi nggak judi. Yang bilang judi itu karena dia sering rugi kan? Oke, tadi ada yang nanya, Bang, untuk pemula bagusnya pakai leverage itu berapa persen ya? Berapa kali maksudnya? Gimana Bang DTC? Soal leverage. Kayaknya Bang Isbel kena CL nih. Udah kena gue. Udah kena Bang. Gak Bukan nyampe harinya Bang, 1 udah menit. lambat. Gak nyampe 1 menit kita udah habis $120 gue. Aku pasang stop loss $50. Oh iya, gue udah $100 udah habis. Nah Gak inilah apa-apa. namanya resiko gitu. Iya, itulah. Jadi teman-teman juga harus tahu namanya resiko. Iya, jangan cuman untungnya doang kan. Betul. Kita harus ngambil resiko. Jadi kadang-kadang kan kita untung $10 kita sikat ya kan, langsung kita Iya. close. Tapi begitu kita turun 10, tunggu aja lah nanti mau naik, rupanya dia 20. Tunggu aja lah dia mau naik gitu ya, rupanya 30. Iya. Begitu terus sampai kita itu, aku udah pernah hampir $500 itu habis. Ya. Nah, jadi manajemen itu dan ini psikologi ada, penting. Ya, ini ada yang nanya ya. Ya, Bang. Sorry tadi untuk leverage nanti kita jawab di sesi setelah ini ya. Ya, nanti pasti dijawab juga. Oh iya. Saya ingin arahkan ke tadi soal untuk melihat tren harga naik atau turun. Ini terkait dengan pertanyaan, Bang, kalau untuk candle, untuk golden cross ataupun dead cross itu konfirmasinya berapa candle ya? Berapa bar candle? Coba bisa diulang Bang Vincent. Suaranya agak kecil. Ya, yang tadi pakai EMA. Ya. Kalau misalnya tadi kan kalau bersilang dia kan golden cross ataupun dead cross kan gitu kan. Ya. Nah, kita untuk mengkonfirmasi itu harus berapa candle gitu. Nah, harus berapa candle? Itu sebenarnya nggak harus berapa candle. Jadi cukup, pokoknya pas bersilang aja itu udah memungkinkan ya. Itu dia. Nah, pas udah bersilang itu kita harus ambil kesempatan yang cepat gitu. Oh, oke. Nah, kayak ini kan seumpamanya kita kena prank biasanya tuh ada yang ngeprank tuh, Kayak ini, set kita ambil langsung leverage 50, set. Ini udah cuan nih lumayan. Berapa persen lah? 30%. Ya, kalau nggak salah 30% atau benar nggak Bang Vincent 30% ya? Udah dari sini tuh. Mana? Kau tadi share screen ya? Nggak nampak ya? Aduh, nggak nampak. Udah kelihatan? Udah. Okay. Udah. Nah, saya ulangi. Nah, kalau dari sini ini kan ETC nih.
Nah, Itu di udah ETC bersilang ini nggak nampak kali itu? ya Belum ya, sedikit. dikit banget Dikit. disentuh. Oke. Oh, Hanya tipis sekali disentuh ya. doang gini set. Iya. Ini kira-kira berapa persen nih gunain leverage 40 atau 50? Dapat cuannya sampai take profit di sini nih. Bang Vincent nih. Ada ini kan, coba ukur persenannya Coba kan bisa itu. diukur tuh. 6%. 6% ya. Iya. Nah, 6%. Nah, leverage kalau dia misalkan pengalinya 20, berarti 600%. 16%. Tapi kita nggak gentar juga kan. Seumpamanya turun lagi nih. Ya namanya pasar kan ada naiknya ada turunnya. Turun dulu set nggak disentuh lagi kan. Masih cuan berarti, masih cuan. Dalam keadaan cuan nih. Nah, akhirnya jebol dalilinnya. Kayak gini, set. Ini udah 100% nih. Dari sini, ngambil dari sini ke sini kan 31%. 31. Jadi kalau Berarti leverage 20, ya 20 kali 31%. ya seperti itu. Oke, jadi tadi itu ya pas ya pertanyaan tadi. Kapan kepastian untuk mengkonfirmasi untuk candle itu, apakah ketika golden cross itu mau berapa bar kita pastikan kita masuk atau ketika dead cross itu kita bisa keluar. Nah, jadi dijawab tadi, hanya pastikan ketika tadi crossing untuk golden cross langsung masuk aja kan gitu kan? Iya, langsung masuk aja ya. Iya, dan sebaliknya ketika dead cross langsung exit. Kan gitu Iya. ya. Oke, sudah terjawab ya tadi Bang Egy ya. Oke, kemudian depo nanti kita jawab masuk ke leverage tadi. Kemudian oke ya, sip. Oke, ada yang lain untuk soal tadi indikator tadi ya. Nah, indikator tadi ada 3 dan itu sangat sederhana untuk menentukan harga ini cenderung naik atau turun. Ya, silakan kalau ada satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke sesi untuk kita memahami soal fungsi dari leverage itu. Leverage itu kalau dalam kurung saya sebut itu daya dongkrak gitu. Dongkrak. Perkalian gitu. Perkalian terhadap margin ataupun modal yang ditradingkan. Oke, cukup ya Bang Egy ya. Oke, kayaknya kita lanjutlah Bang DTS masuk ke soal apa itu fungsi leverage gitu. Banyak kawan-kawan masih bingung. Fungsi leverage. Oke. Yang bahas siapa dulu? Aku. Iya dong. Iya dong. Makasih Bang Vincent. Nah, leverage. Nah, kalau menurut aku ya, leverage itu seumpamanya kita punya modal sekitaran $100 lah, $100. Nah, kita mau gunain 1% dari 10% lah. 1% atau 10% tergantung yang mau pakainya gitu. Nah, modal $100 kita gunain 10%. Misalnya berapa tuh? Berarti 10 ya, $10 ya? Ya. Ya, $10. Kita gunain leverage 50, leverage 10, $10, gunain leverage 10 itu sama halnya kita punya margin $100 gitu. Menurut aku seperti itu fungsi leverage. Kita punya pasang $10, kita gunain leverage 10, sama halnya kita punya margin modal $100. Oh, berlipat dia ya? Iya, berlipat. Jadi 10 kali 10 aja. Umpamanya kita pasang leverage 50, kita gunain pasang margin 50, gunain leverage 5. Jadi 50 kali 5 itu berapa? 250. Jadi sama aja kita punya modal $250 gitu. Oke. Tapi tingkat resikonya itu tinggi. Kalau leverage-nya semakin besar. Iya. Oke. Nah, itu tadi sudah cukup dijawab juga soal money management kan, berapa persen yang menjadi margin ataupun modal untuk ditradingkan. Soal besaran leverage, nah ini gimana ini cara tekniknya ya? Itu. Besaran leverage. Kan ada itu kalau misalnya tadi ini kan ETC USDT screen-nya itu ada leverage itu 5 sampai 50 kali. Ini kita mau pakai berapa gitu? Iya, kalau ini tergantung orang-orangnya aja. Kan biasanya ada yang
ingin lebih cepat, ada yang ingin lebih yang main aman gitu kan. Oke. Kalau aku ya tergantung dari ini, Kalau Mas Bro dari biasa gimana? Yang lazimnya kalau Mas Bro sendiri? kalau aku Hmm. biasanya langsung umpamanya udah indikatorku ini yang udah aku ini set langsung menunjukkan posisi persilangan yang aku gunain EMA atau supportan kan set langsung nunjukin. Kalau emang pas waktuku masuk, aku bisa ambil leverage 40 atau 30. 40 atau 30. Iya, itu kalau cuannya lumayan. Jadi kalau kena CL-nya juga agak jauh dikit kalau leverage 30 atau 40 ya. Kalau 50 itu kan biasanya kita sekali dibanting bar. Dan ini Tergantung kan dari tangan aja kecepatan iya, fast hand gitu. ini kan pair trade di Biryat beda-beda juga kan, karena Iya, kalau misalnya di BTC kayaknya nggak sampai 50 bisa ya sampai leverage-nya. 25 kayaknya BTC. Iya, sampai Hmm, 25 kalau BTC. 125. 125. Oh, Iya. justru lebih apa ya? Karena bisa Kalau ini sih ganti. main fast hand nih kalau Iya, 125. iya. Oke, jadi kalau leverage semakin besar, pengalih terhadap margin ataupun modal trading itu, maka ruang harga naik dan turun itu lebih pendek, begitu ya? Iya. Oke. Jadi apakah besar atau kecil itu bergantung kepada si trader itu sendiri Iya, benar. dan terkait dengan modal yang ditradingkannya untuk margin itu, kan gitu. Iya. Oke. Baik, itu tadi yang nanya soal leverage ya, gitu. Oke, kemudian apa yang kira-kira teman-teman mau tanya soal ini? Oh ya, mungkin sedikit diperagakan Mas Bro. Karena teman-teman mungkin agak bingung waktu kita ngambil posisi. Nah, gimana? Oh, jadi mau dicontohin gitu. Contohin nih. Pakai versi demo juga nggak apa-apa supaya aman aja. Ya, kita main zona inovasi aja ya. Oke. Ya. Biar yang ngopi trade nggak kaget ntar. Oke, kita main di mana nih? Coba kita cari yang sinyalnya lagi bagus. Yang apa tadi lah, ETC lah. ETC. Udah telat ya? Jangan. Iya, zona utama, main area dia ya. Oke, ya. Coba kita di das. Nah, das. Selalu telat kita masuk ya. Udah telat sih das. Coba skip dulu dasnya. Skip. Kita cari yang lebih aman dulu. Yang lagi Unvi, coba kita masuk di Unvi ya. Nah, ini Unvi nih. Nah, RSI-nya udah di bawah tuh. Naga-naganya iya. 38. Kalau Bang Iqbal nih. Unvi gimana nih Bang Iqbal? Ada pembalikan nggak di Unvi nih? Mungkin coba tengok di 5 menit ya. Kita lihat trennya ya. Yang Unvi ini. Kalau 30 sih kan masih panjang tuh, lagi masih lama nunggunya itu 1 bar lagi. Kalau ini sih udah RSI kan di bawah tuh, berarti Iya. ada kelanjutan untuk naik deh tuh Iya, RSI-nya. Iya, tapi kalau time frame 30 kan masih lama. Itu 5 menit ya? Udah 5 menit ya? Iya, 5 menit. 5 menit. Oh, masih di bawah ya. Oh, Iya, lihat tuh, kayaknya time frame 30. iya. 5 dan 30 RSI-nya pembacanya sama ya. Di 5 menit dia mau naik juga itu posisinya. Kayaknya belum ada Tapi bro, persilangan sih lu di EMA. sering main short atau long ya? Kalau aku Iya. Atau biasanya inilah komunitas kalian DTS itu lebih bagus main short atau long? di long sih biasanya. Oh di long ya? Iya, lebih ke long. Kenapa nggak pakai short ya? Biar lu tahu kalau hedge fund itu bro, whales itu, dia tuh mainnya di short semua itu. Biasanya kan kalau lagi copy trade itu kita ambilnya lagi main di zona utama. Biasanya ambilnya long. Kalau main kayak zona inovasi untuk diri sendiri kan, nggak lihat yang di belakang. Kan kita jaga ini juga yang copy kita kan. Wah, ini ntar gila nih masuknya, habis masuk close. Nah, kalau main di zona
zona inovasi ini kita biasanya main-main leverage tinggi tuh. Oh, kalau di long ya? Ya. Jadi kayak main cepat gitu. Habis dapat cuan banyak margin 100. Fee-nya cuman gini, dapatnya 10% atau 15% kita close set. Untuk tambah-tambah gitu. Kan? Oke, Oh, coba kan lanjut di DTS juga ada kan ya? Iya, ada. coba lanjut di Univiteri gini. Kita mau main posisi yang mana? Kita lihat dulu. Kayaknya trennya masih turun sih. Masih berbahaya sih. Enggak berbahaya sih, Nah, bro. ini. Itu futures itu. Nah, ini MKR nih. Ini ada kemungkinan mau jatuh. Lagi ke bawah gitu. Atas ya. Iya, bisa. Bisa sampai di sini 53. Ntar gue pasang MKR. Short ya. Ya, tapi tunggu dulu Bang, tunggu koreksi dulu 5 menitnya. Wah, ini masih puncak-puncak ini. Iya, masih puncak-puncak nih. Udah coba aja tes short aja lah. Biar Ya, kita coba. Kita coba di sini kan. Ini resinya di bawah loh. Masih ke bawah lagi tuh. Oke, teman-teman yang sedang lihat ya, ini proses untuk kita lihat. Ini trennya kita mau pastikan dulu naik atau turun dengan indikator tadi yang kita gunakan yang 3 tadi ya, EMA dan ya RSI. ini kesempatan banget sih. Tapi ya kita bergantung lagi, balik lagi. Kan bisa jadi kayak gini tuh. Set. Di atas langsung turun, habis itu naik langsung ya. Iya, langsung dibelokin gitu. Gila gerakan itu. Crossing berapa kali? Ya kan pendek gila. waktunya. Ngeri tuh masuk. Kayaknya cenderung sideway ya. Iya, sideway. Coba yang lain lagi, bro. Kurang itu bagus ngeri masuk itu. Susah. Sekalian short sekalian nih. Mana yang mau kita short nih? Coba posisi short. Gua mau balikin $120 nih. Oh, ini nih OMG ada nih. Di leverage 30. Mana OMG? Nah, ini kesempatan nih. Nah, kita tunggu dulu. Kan mau ketemu ya? OMG ini ya? mau ketemu. Coba OMG ya. Jadi kita tunggu dulu. Ini kalau ke bawah disusul nih. Emas 3-nya disusul. Tabrakan langsung set. Ya, kita tunggu dulu nih. Penentuan ini enak itu, aku paling suka ini nengok garis-garis ini mau bersilang dia. Nah, iya yang bersilang ya. Kalau yang bersilang ini ada nggak kayak semacam apa ya? Kayak semacam indikator untuk bersilang gitu ya? Ada nggak ya? Oh itu bro, apa namanya? Cross CROSS itu kayaknya ada itu di IB ya. Di mana? Cross CROSS. CR coba. CROSS. Ada itu CR. aku, Pak. Oh ini Connor. EMA Cross. EMA Cross. EMA bukan MA. EMA ya. EMA itu. Oke. Ini cara pakainya gimana nih? Nah, coba diperkecil dikit. Nanti pas bersilang dia ada tanda bintang itu dimunculin di situ. Coba kita closing dulu nih. Tapi yang berarti yang ini ya, 2 ini ya? Yang EMA crossnya diubah dulu lengthnya, samakan. Kon pakai 3/21. Berarti 3 di atas ya? Bawah 2. Oh ya, sama. Iya, benar-benar sama. Coba kita pastiin. Tapi kadang-kadang ini aku pernah pakai gitu, dia justru ketutup dia tanda apanya. Gitu. Hanya lebih memastikan aja sih kalau gitu. Oke, kita belum pasang posisi nih ya, belum ya? Sekali lagi ya. Ya, belum. Berarti kalau ini kita belum tahu ya, akan ke atas atau ke bawah ya? Belum tahu. Begitu kita udah lihat pola ketemunya, baru kita ini ada kemungkinan bisa ke atas juga. Ada kemungkinan bisa ke atas. Soalnya ini udah balik nih, balik lagi. Kan tadi udah sampai sini nih. Balik lagi. Kemungkinan kalau dia balikan keadaan bisa sampai ke sini nih langsung silang ke atas. Oke, teman-teman kita tunggu dulu ya. Ini kita nengok ini apakah mau dead cross atau golden cross ini posisinya.
RSI-nya nggak kelihatan, Bang. Oh iya, kasih putih bro. Nggak kelihatan. Bentar. Tuh, udah. Oke. Coba kita tunggu dulu ya. Ini kemungkinan 5 menit nih. 5 menit apa 10 menit. Oke. Nanti ada yang nanya, aku juga baru pengen nanya tadi nih. Apa bedanya di BR itu zona inovasi dengan zona utama? Nah, bedanya ya. Mm-mm. Kalau aku ya, kalau Hmm. aku, kan aku jadi copy trade nih. Mm-mm. Menurutku aja, sepengetahuanku, zona utama sama zona inovasi itu bagi copy trade. Mm-mm. Kalau zona utama itu kan dia main area. Jadi kemungkinan pengikut followers yang lagi nge-copy itu ngikut kalau di zona utama, Mm-mm. setauku. Kalau di zona inovasi, kita bisa main sesuka hati tanpa memikirkan yang lain, gitu kan? Tanpa memikirkan followers kita, ntar nih kita main jatuh, nggak ada yang follow, pada unfollow semua kan. Jadi lebih baiknya main aman di zona inovasi. Kalau pasar lagi kayak ambruk gitu. Oh, itu khusus untuk yang jadi apa yang pengelola copy trade ya? Iya, pengelola copy trade. Oh, kalau kita sendiri pengguna biasa yang bukan copy trade, apa bedanya gitu? Ya kurang paham juga aku. Oh, oke. Yang pasti Iya. itu hanya untuk fitur copy trade, di mana bro itu sebagai master trade di situ ya, pengelola itu ya. Iya. Kalau main zona utama itu kan jadi kayak yang nge-copy kita itu ngikut kalau zona utama. Kalau zona inovasi pasti kalau kita open, walaupun kita copy trade-nya kita aktifin, yang di belakang itu nggak bakal ngikut Oh, yang gitu. nge-copy kita. Ya. Oke. Jadi itu jawabannya ya, Bang Ulin ya. Kalau khusus untuk copy trade aja, yang Ya. sebagai apa ya, manajer tradernya. Kalau kita pengguna biasa nggak usah pusing, itu sama aja. Iya. Oke. Kita dibantu juga sama Bang Nah, ini nih ada Divatur. kesempatan Bang, nih. udah silang, Nah, Bang. ada kesempatan nih. Oke. Udah silang. Ayo. Udah silang. Mainkan. 40 sor. Kita gaskan ya. Oke, 100. Oke, teman-teman, ya tadi sudah perhatikan yang dibuat oleh Dityas tadi adalah kita sudah menganalisis tren harga itu terus turun ya berdasarkan dua indikator ya EMA dan RSI ya. Jadi dia marginnya tadi dia pasang di $100 ya, Ya, itu $100. artinya modal yang sedang ditradingkan ya. Kemudian memilih posisi jual. Artinya kita akan memproyeksikan bahwasanya harga akan terus turun. Nah, Anda perhatikan situ ada angka yang bergerak warna hijau, artinya posisi sekarang saat ini dengan gerakan harga itu adalah posisinya untung, profit. Iya. Ya, ini menjelaskan ketika harga turun kita masih bisa profit dengan tadi dua indikator yang tadi buat dengan analisis itu. Nah, itu penjelasannya. Oke, kita tunggu aja, lihat aja angkanya. Iya. Nah, ketika merah, nah itu berarti dia berbalik arah dulu kan untuk sementara. Gitu. Ini apa ini sell ya? Ya, Short ya ini bro. posisinya Sell Bang. Short ya? posisinya short ya, short, Ya, short. ya? short position. Untuk trade-nya pair-nya OMG dan USDT. Tadi OMG udah lama. udah take, sebenarnya bisa take profit tuh $10 tadi, udah 11%. Nah, iya. Jadi Ya, ini teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah nampak tadi warna hijau ya kan, itu udah untung. Jadi kita bisa close kapan saja ya, Bang DTS ya. Iya. Benar. Kalau sudah apa? Itu hijau lagi. Berarti oke, turun. Begitu dia. Kalau ini berarti cross-nya ini short ya bro ya? Ya, short. Posisi lagi Pasti short. deh ya. Iya. Nggak bisa Berarti dipastiin kena di juga. angka 9 berapa itu? Ya.
Masih bisa turun itu. RSI-nya Iya, itu masih udah bisa. masih bisa Kita turun masih itu. bisa take profit 50% ya. Oke. Ya. Di 93 kena itu ya. 9,2 kena ya. 93. Iya, kena. Nah, sekarang perhatikan teman-teman ya. Jadi tadi kan modalnya 100, Ini 92 bisa sih leverage-nya dapat. adalah 40, ya kan? Coba kita pasang TP ini sekarang udah $10 nih. $12. Kita close di Oke. 921. Nah, ini 15%, 16%, Hmm. $16. Nah, ini balik lagi. Coba kita take profit 30% lah. Oke. Jadi ketika posisi masih berlangsung kita masih bisa ubah ya. Ya. 30%. Oke. Ini udah $20, 20%, balik lagi. Oh, kencang turunnya. Ayo. Teman perhatikan itu ya, kalau inilah kenikmatan di features ini dengan leverage ya. Nah, bayangkan itu harga aslinya itu kan tipis itu. Ya kan? Dengan Nah, ini sekarang kena TP nih, kena 9,2. TP nih, $30. Oke. Heeh. Oh, balik Lu lagi ngambilnya di dikit berapa? lagi. Di berapa ngambilnya? 30 tadi. Ambilnya di berapa tadi tuh? 30. Di 9263. Oh, Oh, 9263 ya. Itu udah Oke. kena TP tuh. Close. Udah kena TP ya. Oke. Sip. Nah, 30%, $30. Oke, jadi modal 100. Oke, aku baru dapat juga 10. Nah, Lumayan lah. teknikalnya sudah pas, kita dapat profit. Oke, Iya. dan ini kalau di spot market nggak bisa ini. Kalau untung kita nggak Iya. bisa apa. Kalau lagi bisa. turun nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kalau nggak jual ya tahan kan gitu. Nah, inilah keuntungan dari bursa berjangka alias futures market ya, khususnya di lihat ini. Nah, gitu ya. Jadi kita cukup pakai 2 indikator ya kan. Kita pastikan dulu ketika crossing, oke, pasang posisi, jual, tadi modalnya 100. Nah, begitu ya. Jadi Iya. cepat ya dapat Iya, profitnya benar ya. Bang. Cepat, iya ya. Cepat. Ini Tapi bisa cepat lagi juga loh. hilang ya. Iya, cepat juga Nah. hilang. Nah, Ini teman-teman bisa lagi nih 100% nih. Ya. Jadi teman-teman bisa bandingkan ya. Kalau misalnya spot market, coba tadi lihat berapa rasio kalau spot market yang sudah Rasio tadi. Coba. Kalau rasio sebenarnya hanya Coba. Berapa? nggak nyam. Tadi pengalinya kan 40 ya. Ya, Coba lihat di apanya, di riwayat historinya. riwayat. Nah, Oke, berapa rasio harga realnya? Buka di 9,3. ya, Ya buka kan? 9.33, tutup di Nah, itu 9263. kan kecil gitu. Jadi Iya. kalau di spot market kita modal $100, katakanlah tadi harganya naik, kan misalnya gitu kan. Nah, Modal disitulah 100, harga naik, kita beli di 9,2, ya, jual 9,3, kan ya. kecil kan gitu kan. Kalau spot market kan nggak ada kayak leverage gitu. Nah, inilah Iya, manfaat dia dari 1:1. features. Iya, ada Betul, itu leverage gitu. nikmatnya. Nah, gitu. Ya bayangkan 100 berapa? $30 sekian menit ya kan gitu. Iya. Siapa yang ngasih? Modalnya 100 itu. Nah, bayangkan kalau di spot market modal 100 naik harga tipis nggak dapat apa-apa kan, dapat tai apa istilahnya? Bang Isbel belum close apa? Ini bisa lagi. Udah Mau aku turun udah lagi? close, dapat Udah 10 close? tadi udah. Ini bisa 50% nih. Ini yang 30 menit ya. Ya, 30 Masuk terus menit. ya. Masih, Iya, itu masih banyak itu di RSI-nya masih kosong ke bawah itu. Iya, Masih banyak turun, kosong ya. masih turun. serok lagi, Masih serok turun lagi, itu. gas lagi. Gas Sebelum- lagi masih Gas turun. ke Sebelum 9 Gordon ya. close masih terus itu. Ya, sebelum dia balik keadaan lagi kan. Yes, itu dia. Oh, Bang Munti tanya, nanti ada recordnya? Ada ya, nanti kita tayangkan di channel YouTube-nya Chainside News ya. Kira-kira sekitar 2 tahun lagi, 2 tahun, 2 hari lah ya. 2 hari, besok hari Selasa, Rabu ya. Hari Rabu ya, besok udah muncul ya. Nanti kami kasih tahu linknya. Ntar saya ketik di chat box. Di 9 masih kena ya itu ya kira-kira ya. Masih ya. Masih Bang, masih. Belum oversold. RSI masih 40% nih udah ya. Ya, 60. Iya, masih kosong ke bawah itu, masih terus isi. Bang, bedanya pasar sama limit apa Bang? Pak, kalau bedanya pasar itu kita ngikut
harga Harga sekarang. pasar. Kalau limit kita pasang batas gitu, pasang batas. Kita mau open di berapa, kita mau tutup di berapa. Kalau pasar kita ikut sekarang kayak gini. Set, klik beli, ikut pasar, jadi kebeli sekarang. Kalau kita limit pasang TP 119.5 kan, berarti TP kita di situ. Kalau ditabrak ya kebuka. Coba dicoba aja bro. Misalkan limit. Contohnya kan gini. Nah, Sekarang kan harga sekarang kan yang merah tuh ya, 9.1688. ya, Ya umpamanya kan? kita mau open nih di Ya, open di 9.00 lah. 9 ini. 915 lah coba. 915. 15. Ya, oke. Oke, kita pasang. Kita pasang limit kan. Ambil Marginnya short. dikit aja buat bro. Ya, marginnya ya untuk coba-coba kan. Coba aja. Marginnya 10 5 lah. aja, 10 aja pun bisa. 10, oke. Oke. Kita ambil Sell. kesempatan ambil short bisa atau mau ambil long kan bisa jadi Ambil long pembalikan ya, nih, ini kalau emang ngambil nggak long. mampu. Ya, ambil long. Nah, kita Kita ambil long ngambil long. 9.5. Nah, ya, cuma sayangnya di sini desktopnya nggak tahu, nggak ngaruh sama indeks yang udah di nih. Kayak udah di look, nggak ngaruh di sini. Oke, ini bakal ke open nih. Nah, ini left position lagi kosong kan? Kita Kosong pasang ya. TP, ya ini lagi pending nih. Karena itu ada pending. Nah, ini. Ini artinya bahwa ketika menyentuh angka 9.150, Ya. ya kan? Nah, Ya. dia akan ngambil harga, masuk ke harga gitu. Iya. Ya, itu bedanya. Kalau pasar ikut yang Saat sekarang. itu. Ya. Ya, yang lagi saat ini, pokoknya lagi gini-gini harganya, kita ikut pasar, set, langsung beli, langsung ke open. Nah, beda lagi kalau limit. Kalau limit kita pakai batas waktu gitu. Batas Nah, ini harga. ya batas harga. Ini belum disentuh nih. Kita di 915 kan? Iya, 9.150. Bro, kalau di Bityat kalau kita ini setiap kita nge-create transaksi mereka dapat komisi berapa? Tergantung dari margin yang nge-copy gitu. Kalau dia nge-copy-nya 100, komisinya kadang gini. Tergantung, nggak bisa ditebak juga sih sebenarnya. Kalau komisinya itu. Oh, maksudnya perhitungannya gimana kira-kira perhitungannya? Kalau untuk perhitungannya ya aku kurang paham lah untuk ini komisi perhitungannya. Biasanya kan cuma lihat gini kok beda-beda ya hari ini. Tergantung dari cara kita juga. Hari ini lagi cuan, komisinya gini, yang ngikut gini kan. Ya gitu aja Bang Isbal. Harusnya ada itu bro, cuman nanti mungkin dijelasin lah di grup Telegram ini ya, Bityat ya. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cari tahu bagaimana masalah komisi dari Bityat, jadi biar nggak kaget juga. Nah itu nanti bisa ditanya di dalam grup ya. Iya, nanti di grup Telegram dibahas, dijelasin. Oke. Oke, jadi kayaknya nih kita cancel aja, kayaknya belum nyentuh-nyentuh ini. Ya, belum nyentuh-nyentuh. Malah dia ke 92 lagi dia. Oke. 92. Di cancel aja bro. Ya, kita batal aja ya. Yang penting teman-teman udah tahu, itu artinya limit itu adalah ketika kita mau beli, tapi tidak pada saat pasar berjalan ya. Tapi kita bisa tebak misalkan ini harganya akan nyentuh ke sini, baru kita buy. Nah seperti itu. Oke. Bang Vincent, ini waktu sudah 9.45 Bang. Ya mau sahur Bang. Mana nih Bang Vincent kemana nih? Bang Vincent. Mungkin bisa kasih ke kawan yang mau nanya beberapa pertanyaan sebelum aku mau nyusun undian dulu. Oh iya. Bro DTS itu coba aku buat jadi co-host, bisa nggak?
Coba dah. Bisa. Gimana? Tes di atas. Di Coba klik jadi co-host bisa nggak ya? Bisa. settingannya di mana, Bang? Nanti pilih aja di gambar gua itu nanti di kanan atas itu ada titik-titik. Ya, Nah, itu terus nanti klik coba. klik make host. Ini diklik Iya apa? ada. Make host apa Iya, make make host? host bisa. Ada hostnya nggak? Ada. Nah, ya coba klik host. Oke. Oke ya. Oke, jadi ini buat teman-teman tadi mau bertanya, Bityat itu sampai di mana? Nah, jadi Bityat itu, ini saya kasih penjelasan, itu headquarter-nya ada di Singapura. Nah, jadi saat ini dia sudah merambah ke 150 negara, termasuk Indonesia. Jadi misinya itu adalah kompleks kontrak simple trade. Jadi bagaimana membuat sebuah produk futures gitu ya, futures atau kontrak, tapi menggunakan UI yang sangat simple. Nah, jadi partnernya mereka ini bisa dilihat di sini, ada beberapa, termasuk Binance Coin, kemudian CoinGecko, ada Bigcash. Nah, ini partnernya mereka. Nah, lalu di sini ada global layout-nya sendiri. Ada Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Rusia, Singapura, Taiwan. Nah, jadi ke-6 negara inilah yang yang market mereka yang paling gede. Jadi termasuk Indonesia juga marketnya gede, banyak pemainnya juga di sana. Nah, jadi alasan kenapa memilih Bityat mungkin bisa dicek di sini. Yang seperti pertanyaan tadi, berapa harganya. Nah, kalau dilihat di sini, leverage position itu dikali 0,15%. Kemudian leverage-nya sendiri itu dari 20 sampai 100 kali, bahkan ada yang 125 kali ya kalau BTC. Nah, kemudian low entry. Jadi dengan menggunakan 5 USDT juga sudah bisa melakukan trading. Kemudian 90% margin. Jadi di sini ada ketika Anda mendapatkan keuntungan itu dibatasin sampai 90%, dan juga kalau mengalami kerugian itu dibatasin juga sampai 90%. Jadi misalkan Anda punya dana 5%, nah jadi masih tetap Anda megang sekitar 0,1%. Sekitar 0,10 lah USD. Nah, kemudian di sini kalau tadi bertanya apakah ini legal atau tidak. Nah, kebetulan di Indonesia ini mereka tidak mendapatkan bukan tidak mendapatkan tapi tidak memberitahu ke OJK karena bukan urusan mereka. Seperti kalian tahu bahwa kripto itu diurus sama Bapepti, jadi bukan OJK ataupun Bank Indonesia. Nah, jadi di Bityat ini sendiri ini pengurusan sertifikat itu ada di Estonia, kemudian di Singapura, kemudian di United States, sama di Australia. Nah, jadi ini sudah cukup jelas bahwa license atau sertifikat yang mereka dapatkan itu berasal dari di luar di Indonesia. Oke. Nah, kemudian ini key features-nya ada beberapa. Nah, mereka combines real time datanya itu dengan beberapa crypto exchange terbesar, yaitu OKEX, Binance, sama Huobi. Nah, kemudian di sini ada seperti yang tadi ada dua, yaitu market dan limit. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang DTS, itu penggunaan marketnya seperti apa dan penggunaan limitnya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini juga ada namanya OTC. Jadi OTC itu over the counter. Jadi bisa beli kripto itu langsung tanpa menggunakan bank.
Kemudian ada juga integrated partners. Kemudian ada OTCS accepted. Itu misalkan kalau ada API sih, tadi kan ada tanya API ya. Ini sebenarnya OTC ini dia lewatnya API. Jadi bisa beli langsung dari Bityat tanpa melalui platform Bityatnya sendiri. Jadi lewat back end bisa. Kemudian di sini ada juga wallet. Jadi wallet yang kita pakai di mobile phone itu juga sudah support. Nah, itu sudah di-encrypt dan bisa melakukan multiple transaction. Nah, jadi di sini ada 2 tipe ya kalau di dalam futures. Jadi ada namanya buy atau long, kemudian ada sell atau short. Tadi kita udah coba tadi gimana kita tren naik kita bisa dapat margin dan juga tren turun kita bisa dapat margin. Nah, disitulah keuntungan dari kontrak tersebut. Di mana kita bisa menebak atau berasumsi atau berspekulasi bahwa grafik akan naik, kita melakukan buy atau long, kemudian kalau grafiknya turun kita melakukan sell atau short. Oke, jadi trading di kripto itu 24 jam ya. Jadi tidak ada henti-hentinya. Jadi biasanya kalau trading yang paling enak itu sih malam, jam-jam 8 sampai jam-jam 1 pagi lah, karena pasarnya itu yang hidup Amerika. Jadi kita ada pasar dua belahan dunia lah, satu pasarnya Cina, satu pasarnya Amerika, karena memang volume trading itu yang ada di kripto itu terbagi atas 2 daerah itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya mau ngelihat ini besok bakalan seperti apa, lihat aja market sebelumnya. Misalkan market Amerika seperti apa, maka market Asia seperti apa. Nah, biasanya saling mengikutin sih. Kalau misalkan Amerika merah, Asia merah. Kalau Asia hijau, Amerika juga hijau. Nah, kemudian di sini ada beberapa multi screen view, bisa dilihat. Tadi sudah ditentukan juga. Ini beberapa fitur ya, fitur dari Bityat sendiri. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, kemudian di sini ada multiple deposit sama multiple withdraw. Nah, jadi untuk withdraw itu sendiri bisa menggunakan USDT, kemudian ada TRX, BTC, dan ETH. Jadi kalau teman-teman misalkan punya ETC atau BTC di wallet lain, itu bisa langsung transfer ke walletnya si Bityat. Nah, di sini ada juga yang namanya mining. Jadi kalau teman-teman nggak suka trading, tapi kayak ya menanamkan modalnya lah gitu ya. Nah, ini bisa tinggal dipilih kita mau mining mana. Nah, nanti duitnya itu akan atau koinnya itu akan masuk ke sini dan ditambang sendiri. Oke, di sini ada event-event yang diikutin oleh Bityat. Nah, di sini juga sudah tercatat di ini ya, di marketnya Nasdaq, kemudian ini di Shanghai. Oke. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa kita ada juga beberapa grup-grup Bityat, termasuk juga grup-grup dari copy trading ini. Jadi yang paling terkenal di Bityat itu seperti yang saya sebutkan di atas adalah mengenai copy trading. Jadi teman-teman kalau mau misalkan nih suka dengan trading tertentu, nah bisa bergabung ke grup-grup mereka. Nanti kalau DTS ada grupnya ya, bro? Halo, bro? Ya, Bang Ismail, ada. Ada grupnya ya? Nah, Ada. mungkin Di-share aja. Di-share bisa aja di chat box. diketik di chat grupnya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau pengen lihat baca signal, nah mungkin bisa nanti dari grup tersebut. Ya, BTS jadi copy itu aja. trade-nya apa nama akun?